اللهم صل وسلم على نور الأنوار. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نزلا من غفور رحيم. الآية. والله أعلم بحقيقة المراد. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, di tengah-tengah kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh khusyuk dan tadarrur, merendahkan diri dan jiwa kita, marilah kita meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini tidak terlepas dari berbagai macam aktivitas kita, baik aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, keluarga kita, sanak saudara kita, ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, yang kadang-kadang aktivitas itu menyebabkan kita berpaling atau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa terus beristiqomah, mengabdi, beribadah, berbuat kebajikan untuk hidup kita di akhirat, maka tidak ada jalannya kecuali kita terus menancapkan hati kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ini sangat penting sekali, karena kehidupan tanpa kita berusaha dengan sekuat tenaga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti sudah dipastikan kita akan selalu terganggu dan terganggu. Bila kita tidak menyempatkan diri, menyempatkan iman kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan selalu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, orang yang istiqomah, orang yang senantiasa terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendapatkan kenikmatan, baik kenikmatan dunia juga kenikmatan akhirat, termasuk nikmatnya iman, nikmatnya, lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan bisa kita dapat manakala kita tidak istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
seorang yang kedatangan bulan suci Ramadan barangkali sebagai contoh yang sangat dekat dengan diri kita. Kemarin kita sudah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan hampir semua umat Islam, baik laki-laki ataupun perempuan, menyempatkan dirinya untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari dimulai dengan takjil, berbuka bersama. Diteruskan salat berjamaah maghrib, menunggu isya, salat isya berjamaah. Diteruskan juga dengan ba'diyah isya. Diteruskan juga dengan tarawih. Ada yang 11, ada yang 23, tergantung dari kebiasaan dan juga keyakinan masing-masing. Diteruskan juga bahkan dengan tadarus Al-Quran, mengkaji Al-Quran juga. Datang subuh, sebelum subuh diawali dengan sahur, diteruskan dengan salat subuh berjamaah. Bahkan juga diteruskan dengan kajian Al-Quran, kajian Islam dan lain sebagainya. Itu semua tanpa kecuali kita lakukan terus-menerus selama sebulan penuh. Namun pertanyaan bagi kita sendiri, apakah kebiasaan yang kita pertahankan sebulan penuh kita teruskan di bulan Syawal, kita teruskan di bulan seterusnya selama 11 bulan yang akan datang, atau tidak? Ini yang akan menentukan nanti kita mendapatkan kenikmatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena bagi orang yang istiqomah, Allah sudah berjanji di dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32. Di sana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Janji Allah yang sangat hebat bagi orang-orang yang istiqomah. Kembali kepada pembicaraan yang tadi. Sudahkah kita meneruskan kebiasaan tadi? Setelah sholat isya, tertinggalkah ba'diyahnya atau tidak? Diteruskan juga, apakah kita sempatkan untuk witir 3 kali minimal, 3 rakaat minimal, atau bablas sama sekali tidak? Di bulan ini mungkin tidak ada tarawih, tetapi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan puasa ataupun di luar bulan puasa selama 11 bulan selanjutnya diteruskan dengan salat tahajud tidak kurang dari 8 dan 3 rakaat 11 rakaat. Apakah itu sudah kita teruskan? Malam hari kita usahakan, mari kita usahakan. Saya mengajak kepada diri pribadi, juga kepada hadirin, mari kita teruskan setelah bangun mungkin jam 3 atau jam 4, awali dengan salat taubat kepada Allah, diteruskan dengan salat tahajud juga, diteruskan dengan salat witirnya 3 rakaat. Insyaallah Allah akan menjamin kita dengan kehidupan di dunia bahagia, di akhirat pun akan bahagia.
Ini udah janji Allah langsung. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir dengan kehidupan ini. Jangan khawatir dengan tempat kamu nanti di akhirat. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bagi orang-orang yang istiqomah sudah ditempatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Satu tiket. Satu pintu. Pintu istiqomah. Tinggal bagaimana kita memerangi nafsu kita. Memerangi hawa nafsu kita untuk selalu ingin tidur terus. Bahkan ada mungkin orang yang bangun jam 3 ke air. Setelah ke air tidur lagi. Nah ini tantangan. Memang tantangan. Pahalanya juga sangat besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa istiqomah maka akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yang kedua, dijauhkan dari rasa sedih yang berlarut-larut. Yang ketiga, dijauhkan dari rasa was-was. Yang keempat, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Bahkan Al-Maraghi dan Ibnu Katsir menyebutkan ketika seseorang sudah datang waktunya sakaratul maut pun bagi orang yang istiqomah akan dibisikkan ke telinganya oleh malaikat, bisikannya, alla takhafu, jangan khawatir, tempat kamu sudah ada di akhirat surga. Wala tahzanu, jangan sedih. Keluarga kamu di dunia, kerabat kamu, istri kamu dan semua yang kamu tinggalkan akan dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam surat Al-Jin ayat 16, bagi orang yang istiqomah akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kecukupan hidupnya di dunia ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk memerangi hawa nafsu kita, untuk meninggalkan keinginan-keinginan tidur terus di malam hari, untuk meneruskan kebiasaan yang baik di bulan Ramadan selama 11 bulan ke depan. Karena bagi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amalnya adalah sedikit tapi berkelanjutan. Bukan yang banyak. 3 kali khatam Al-Quran di bulan Ramadan selama 11 bulan tidak pernah baca Quran. Karena kalau kita hitung barangkali kalau kita khatam Quran 3 kali di bulan Ramadan dibandingkan dengan khatam sekali sebulan, 11 bulan berarti 11 kali kita khatam Al-Quran. Itulah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita memerangi hawa nafsu kita untuk selalu ingin nyenyak tidur, ingin selalu selimut dan lain sebagainya, keinginan-keinginan hawa nafsu. Mudah-mudahan sekali lagi kita yang hadir pada kesempatan ini dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang selalu istiqomah, sehingga kita diberikan oleh Allah kehidupan yang baik di dunia dan juga bahagia di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita dimautkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa